Nah, adapun majelis yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, tidak mengajak untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah majelis yang merugikan, ya, komunitas yang merugikan, komunitas yang tercela. Ya, jadi Rasulullah SAW telah memperingatkan agar kita menjauh dari majelis-majelis seperti ini, ya, dan memberitahukan bahwa pada hari kiamat nanti, ya, ini akan menjadi hal yang akan kita sesali, Pak. Ya, akan menjadi hal yang merugikan kita, ya, akan menjadi hal yang akan merugikan para pelakunya, ya, karena mereka telah menghabiskan waktu mereka, ya, mereka menghabiskan waktu mereka untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka. Ya, sementara baginda Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara tanda-tanda kebaikan kualitas, ya, keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan Nabi pernah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi di antara tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang, ya, di antara tanda-tanda kualitas baiknya keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, terkait dengan pembahasan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Jadi tidak ada satu kata pun yang diucapkan, ya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat, ya, raqib dan atid. Ya, di sini disebutkan raqib dan atid, dua malaikat yang mencatat perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia. Ya, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Ini menggambarkan bahwa seluruh perbuatan manusia, ya, termasuk ucapan, ya, lisan kita itu tidak pernah lolos dari catatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lebih tegas lagi disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yazkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun." Ya, jadi barang siapa duduk, ya, pada satu tempat atau pada satu majelis, ya, di mana dalam majelis itu tidak disebutkan nama Allah, ya, tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka ia akan mendapatkan kerugian dari Allah. Ya, wa manit taja'a madja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Dan barang siapa berbaring di tempat pembaringannya dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia akan mendapat kerugian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, ada kata tiratun di situ, makna tiratun di situ maknanya adalah kerugian, tirah atau tiratun. Dan sebagian ada yang menerjemahkan dengan konsekuensi. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa kita dianjurkan atau diperintahkan oleh baginda Nabi untuk menghindari atau meninggalkan majelis-majelis atau tempat bercengkrama manusia-manusia yang di mana di situ tidak ada atau tidak mengajak kita atau membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak disebutkan atau tidak berzikir untuk Allah, tidak bersalawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakna dengan hadis ini, Abu Hurairah juga berkata, ya, di mana beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Man jalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabihim." Ya, jadi tidaklah satu kaum dia duduk-duduk atau mereka duduk-duduk dalam satu majelis, kemudian mereka tidak menyebutkan nama Allah di dalamnya, ya, wa lam yusallu ala nabihim, dan juga tidak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Ya, jadi tidaklah satu kaum, ya, atau tidaklah satu majelis
di mana di situ tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, kemudian di situ tidak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka akan mendapatkan kerugian juga. Jadi jika Allah menghendaki, Allah akan mengazab mereka, dan jika Allah menghendaki, Allah juga akan mengampuni mereka. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, selain Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ancaman seperti ini, Ibnu Umar, ya, putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau juga meriwayatkan satu hadis yang menunjukkan ancaman, ya, adanya satu majelis yang tidak disebutkan nama Allah di situ, tidak berniat atau tidak diniatkan untuk berzikir, ya, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah fa inna aksaral kalami bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalbi wa inna ab'adan nasi minallahil qalbul qasi. Jadi baginda Nabi mengatakan, ya, janganlah kalian itu banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah, ya, karena banyak bicara tanpa berzikir kepada Allah ini dapat membuat kerasnya hati. Ya, dan orang yang paling jauh dari Allah adalah orang-orang yang berhati keras. Ya, diriwayatkan juga oleh Imam Tirmizi. Jadi ya, memang hari ini kita tidak bisalah mengatakan bahwa ada banyak sekali majelis atau ada komunitas atau apapun, ya, bahwa manusia itu memang pasti memiliki satu kecenderungan untuk bergaul, ya, untuk bergabung dengan kaumnya. Ya, tapi Nabi mengingatkan bahwa orang-orang yang harus kita pilih untuk bisa bersama-sama dengan kita adalah mereka-mereka yang mengajak kita untuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana di situ kita akan diingatkan untuk senantiasa berzikir pada Allah, senantiasa diingatkan untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun itu majelis-majelis, ya, atau komunitas di mana di situ kita tidak lepas dari canda misalnya atau bercengkrama dan seterusnya, tidak ada masalah, ya, tetapi sebaik-baik majelis, ya, adalah atau sebaik-baik komunitas lah kalau dalam bahasa kita sekarang, ya, adalah majelis atau komunitas yang mengajak kita untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun majelis yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, tidak mengajak untuk bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini adalah majelis yang merugikan, ya, komunitas yang merugikan, komunitas yang tercela. Ya, jadi Rasulullah SAW telah memperingatkan agar kita menjauh dari majelis-majelis seperti ini, ya, dan memberitahukan bahwa pada hari kiamat nanti, ya, ini akan menjadi hal yang akan kita sesali, Pak. Ya, akan menjadi hal yang merugikan kita. Ya, akan menjadi hal yang akan merugikan para pelakunya, ya, karena mereka telah menghabiskan waktu mereka, ya, mereka menghabiskan waktu mereka untuk perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi mereka, ya, sementara baginda Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, ya, di antara tanda-tanda kebaikan kualitas, ya, keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya, baginda Nabi juga mengatakan bahwa majelis atau komunitas yang seperti itu akan menyebabkan kerasnya hati, ya, sehingga hati seseorang itu akan tidak mudah untuk tersentuh, ya, dengan ayat-ayat Allah, tidak mudah untuk tersentuh dengan kebaikan, ya, sulit untuk menerima peringatan. Ya, ini kan banyak terjadi, ya, hari ini. Jadi kesimpulan dari apa yang menjadi pembahasan awal kita pada malam hari ini tentang hadis Nabi ini, bahwa Nabi memperingatkan, ya, agar kita menjaga perilaku kita, menjaga lisan kita, ya, karena lisan ini kadang kecil tapi paling banyak aktivitasnya, Pak, ya, dari diri seseorang, betul, ya. Nah, kadang ucapan-ucapan kita itu tidak kita sadari bahwa apapun yang keluar dari lisan kita itu ada hisabnya, ya, ada perhitungannya, ada pahala, ada dosa, ya. Jadi Nabi memperingatkan bahwa majelis yang baik, komunitas yang baik yang membawa kita kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa mengingatkan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, mengkaji ilmu, ya, mengajak untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, dan kita diperingatkan agar
berhati-hati ya untuk melihat ya majelis-majelis yang ketika di situ tidak mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah, tidak disebutkan nama Allah, ya tidak mengajak untuk bersolawat kepada Nabi, ya untuk menghindar dari majelis-majelis yang seperti itu, dan kita diperintahkan ya untuk berusaha mencari majelis-majelis yang lebih bermanfaat, ya tempat atau komunitas atau teman-teman yang lebih membawa kita kepada kebaikan, ya karena ini yang akan menjadi mendorong kepada kita untuk melakukan kebaikan juga, ya karena kebaikan atau keburukan itu menular, Pak, ya kebaikan atau keburukan itu menular. Nah, maka kalau kita tidak ingin tertular dari keburukan sifat manusia, maka kita harus menghindar dari manusia atau majelis-majelis yang bersifat buruk. Ya, jadi banyak berbicara tanpa disertai dengan zikir kepada Allah adalah merupakan penyebab kerasnya hati manusia. Ya, jadi bahkan di dalam tidur pun, ya menjelang tidur itu baginda Nabi memerintahkan kepada kita sebagaimana hadis tadi, ya beliau mengatakan bahwa barang siapa berbaring di tempat pembaringannya sebelum tidur, ya dengan tidak menyebut nama Allah, maka ia akan mendapatkan kerugian, ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya minimal ya baca doa itu, Allahumma bismika ahya wa bismika amut, gitu ya. Atau kalau lebih banyak lagi, kalau belum bisa tidur, baca ayat-ayat yang kita hafal. Ya baca suratul Fatihah, baca awal-awal surat Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca akhir surat Al-Baqarah yang 3 ayat terakhir itu. Ya apapun lah zikir-zikir kita yang akan menyebabkan tidur kita itu berpahala. Ya, atau membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Ya, aku ridho Allah sebagai Robku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Jadi ini mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus pada diri saya, agar menghindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat ya bagi diri kita. Ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni.